tugas dari mata kuliah Masail Fiqhiyah. Karena itu kami meminta izin untuk bisa mewawancara Ustaz. Untuk itu untuk bersingkat waktu, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya Al-Arim Aminul Haq dan rekan saya Ahmad Ridwan Firman. Itu mulai ke Ahmad dan Dr. Baik Ustaz, sebelumnya terima kasih Ustaz atas waktu yang diluangkan, atas waktu yang bisa dibagi buat kita. Dan mungkin langsung biar mempersingkat waktu Ustaz, langsung ke pertanyaan berkaitan dengan ijtihad ya Ustaz. Menurut para ulama klasik, apa sih definisi ijtihad itu gitu? Dan apa yang melandasi ijtihad tersebut bisa dilakukan gitu Ustaz? Satu dulu jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayat. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya. Insyaallah pada kesempatan ini sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu melaksanakan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kebetulan kita bisa bertemu sesuai yang dijadwalkan. Atas pertanyaan yang tadi, sebelum saya jawab pertanyaan yang tadi, saya paparkan dulu apa itu ijtihad. Terus ijtihad terbagi, siapa yang ijtihad, terbagi berapa orang yang berijtihad gitu. Jadi ijtihad itu adalah penetapan hukum yang berasal dari Al-Quran, dari hadis, bahkan dari kias dan asar-asar sahabat dan sebagainya, dikumpulkan menjadi sebuah hukum. Nah ini, jadi ada ijtihad ini adalah hukumnya, sedangkan orang yang berijtihad disebut mustahid. Nah mustahid ini ada mustahid mutlak, ada mustahid fatwa. Mustahid mutlak itu seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki. Nah, sedangkan mustahid fatwa itu seperti Syekh Nawawi gitu kan, dan sebagainya. Nah itu harus dipahami. Mula-mulanya ada ijtihad itu dari situ. Jadi waktu dulu belum ada ijtihad, karena ketika ada sesuatu dia tanyakan langsung ke Rasulullah, kepada sahabat dan sebagainya. Nah, setelah mereka wafat tidak ada, maka ada hal-hal baru yang tidak terjadi atau belum terhafal hukumnya oleh pendahulu, maka adalah ijtihad. Dan lahir juga ijtihad itu di masa-masa banyaknya hadis-hadis palsu, banyaknya kesenggangan dari zaman tabi'in ke para tabi'in ke akhirin ke zaman itu. Nah, itu maka dan Islam pun menjadi lebih luas. Nah, semakin luas
kekuasaan Islam, maka semakin beraneka ragam permasalahan. Nah, itulah lahirlah para mujtahid. Nah, itu. Kalau yang mendasari atau yang mensyariatkan atau dalil gitu Al-Quran berkaitan dengan ijtihad ini di surat apa saja? Surat An-Nisa ayat yang 9 yang tadi saya baca. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul dan seterusnya. Itu landasannya. Jadi jika taat kepada Allah, pada Rasul, ulil amri di sekitar kita. Nah, nanti ulil amri itu ada namanya biasanya qadi gitu kan. Ada hakim gitu. Nah, itulah yang nanti memproses fatwa-fatwa yang menjadi istihad sebuah negara Islam pada zaman dulu. Nah, seperti itu. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa apabila hakim berijtihad lalu benar, mendapat 2 pahala gitu, mendapatkan 2 pahala. Sedangkan jika salah itu mendapatkan 1 pahala gitu ya. Iya. Nah, apakah hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad tetap sah meskipun hasilnya berbeda? Bukan sah mungkin, karena itu merujuk kepada amal, fadilah amal. Bukan kalau salah ijtihad ya tetap salah, tapi pahalanya tetap mendapatkan karena seperti kita mendapat bekerja gitu kan, atau berjualan ya, jika beruntung ya kita dapat pahala ikhtiar dan mendapatkan untung, dan jika tidak mendapatkan untung tetap kita mendapatkan pahala. Nah, pahalanya itu karena ulama itu sudah berupaya untuk mengumpulkan semampunya beliau gitu. Dengan keilmuannya dikumpulkan semua gitu. Bahkan ya saya sebutkan kemarin ada para mujtahid ini bukan sembarangan beristihad. Jadi keilmuannya seperti yang kita tahu, Imam Syafi'i ini umur berapa tahun sudah hafal Al-Quran gitu. Jadi orang-orang terpilih lah yang menjadi mujtahid. Bahkan yang saya tahu ulama mazhab itu jumlahnya hampir 12 yang masyhur. Tetapi yang lebih masyhur lagi dari 12 itu 4 kan. Itu mereka kapasitas ilmunya ya sangat tinggi untuk beristihad. Maka mereka itu disebut mujtahid mutlak. Nah, setelah zaman mereka ada mujtahid fatwa menolak saja fatwa yang sudah ada, karena tidak ada yang sampai hari ini keilmuannya bisa melebihi beliau gitu. Sekarang mah tinggal diolah saja, karena mujtahid mutlak ini sangat teliti, jadi sudah meletakkan prinsip-prinsip istihad itu sangat komplit, yang sekarang menjadi rujukan di pesantren-pesantren, di tempat universitas cuma di mereka. Seterusnya. Dan kalau dari prakteknya gitu, tahapan Islam itu hukum, apakah langkah pertama yang digunakan untuk berijtihad itu selalu dimulai dari nasakh mencari nasakh atau apa pertama? Yang saya tahu dari yang tarik yang sejarah Islam, dari sejarah keislaman dari zaman Rasul sampai sekarang, para mujtahid ini awal dari beristihad itu diawali dengan ngaji dulu, dengan talabul ilmi dulu. Setelah talabul ilmi, mendapatkan kutub ilmu, terus barulah beliau itu tersertifikasi sebagai mujtahid,
Setelah itu ketika ada masalah mereka mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, mengumpulkan hadis-hadis asar sahabat, terus dari sejarah-sejarah di Ashabun Nuzul dan sebagainya dikumpulkan, mereka beristihad kepada sebuah hukum gitu. Memang panjang, ada yang ulama yang sampai 40 hari 40 malam gitu kan, karena belum mendapatkan jawaban yang pas gitu kan, sampai meminta bermimpi dengan Rasul, baru langsung dengan Rasul jawabannya seperti itu. Jadi selain dari teks Quran, dari hadis, dari asar-asar sahabat, juga ada cara untuk beristihad, terutama dengan riyadhah, meminta jawaban kepada istihad dan sampai bermimpi dengan Rasul. Jadi itu yang saya tahu gitu. Seandainya